Diri dan hadirin sekalian, selamat datang di ruangan Fisika 2. Pada kesempatan kali ini 21 Februari 2024, perkenalkan nama saya Iza Ramadan dan rekan saya William Benito Purnama. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator dan konsulen dari acara RP Sea Excellence 2024. Kami akan memperkenalkan kelompok RP nomor 67. Pertama ada Gede Anargia Dwi Cita Giri dari 12A4, Samuel Aldrich Karya 12A6, dan Josh Rainer Syarudin 12A4 yang akan membawakan materi mereka mengenai perbandingan konsentrasi ekstrak deterjen alami perbandingan konsentrasi ekstrak sapi nusantara terhadap stabilitas fisik deterjen alami bentuk tablet effervescent. Izinkan kami juga memperkenalkan penguji materi pada kesempatan kali ini, yakni Bapak Hendrikus Suparyono dan penguji bahasa Bapak Thomas Triwibowo. Selamat sore. Agenda kegiatan kali ini adalah pertama-tama kita akan melakukan penyajian materi yakni selama 20 menit. Sesi tanya jawab oleh penguji materi selama 12 menit. Sesi tanya jawab oleh penguji bahasa selama 8 menit. Sesi tanya jawab oleh audiens selama 10 menit. Dan terakhir tanggapan dari orang tua selama 5 menit. Saya imbau pada kesempatan kali ini, mohon HP ditaruh pada mode silent agar tidak mengganggu, dan juga tolong jaga ketertiban selama berlangsungnya presentasi agar nantinya tidak terjadi chaos. Baik, waktu dipersilakan kepada kelompok RP 67. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Hendrikus, Sir Thomas, dan Pak hadirin semua. Pada hari ini kami kelompok RP 67 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu penelitian mengenai perbandingan konsentrasi ekstrak nusantara terhadap stabilitas fisik deterjen alami bentuk tablet effervescent. Sebelum mempresentasikan isi dari penelitian kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sekali lagi. Nama saya Josh Rainer Syarudin dan ini rekan saya Samuel Aldrich Karya dan Gede Anargia Dwi Cita Giri. Berikut merupakan daftar isi dari presentasi kami pada hari ini. Pertama, kami akan mengawali dengan pendahuluan, diikuti dengan metodologi, hasil dan pembahasan, dan juga diakhiri oleh kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan akan saya jelaskan langsung saja. Mengapa kami memilih topik ini untuk diteliti? Hal tersebut dikarenakan peran penting yang dipegang oleh deterjen dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, yaitu untuk membersihkan pakaian yang kita gunakan setiap hari. Namun tanpa kita sadari, deterjen menyebabkan pencemaran lingkungan secara langsung, terutama pada lingkungan perairan, dikarenakan adanya bahan kimia pencemar yang bernama surfaktan. Surfaktan sendiri memegang peran yang sangat penting pada suatu deterjen, namun juga secara bersamaan memiliki dampak negatifnya, yaitu menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal tersebut dapat terjadi karena surfaktan dapat meracuni biota air secara langsung dan juga menimbulkan sebuah lapisan busa yang menutupi permukaan air sehingga kontak antara oksigen dengan air terminimalisir, sehingga kadar oksigen terlarut dalam air pun berkurang, dan hal tersebut menyebabkan hewan dan juga tumbuhan pada perairan untuk kesulitan untuk hidup dan lama-kelamaan jika dibiarkan bisa mati. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah solusi yang hadir dalam bentuk sebuah deterjen yang ramah lingkungan. Deterjen yang kami buat ini memiliki surfaktan alami yang bertujuan untuk mengganti surfaktan yang mencemari lingkungan yang terkandung pada suatu deterjen konvensional. Sehingga kami merumuskan terdapat dua rumusan masalah pada penelitian kami. Pertama, apakah bolerak atau sapi nusantara dapat digunakan sebagai surfaktan alami pada suatu deterjen, dan berapa konsentrasi optimum ekstrak sapi nusantara yang memberikan pengaruh stabilitas fisik tablet deterjen effervescent yang paling memenuhi standar SNI. Standar SNI itu sendiri merupakan standar nasional Indonesia, dan mengapa kami ingin menguji stabilitas fisiknya dan ingin memenuhi hingga standar SNI. Hal tersebut dikarenakan kami ingin menghasilkan suatu produk yang layak digunakan oleh masyarakat umum. Sehingga kami juga menyimpulkan terdapat dua tujuan penelitian kami, yaitu pertama untuk menentukan apakah bolerak dapat digunakan sebagai surfaktan alami, dan yang kedua adalah untuk menentukan konsentrasi optimum ekstrak sapi nusantara yang memberikan pengaruh stabilitas fisik deterjen effervescent yang paling mendekati atau memenuhi standar SNI. Untuk manfaat penelitian kami sendiri ada tiga.
Yang pertama untuk memberi suatu alternatif terhadap deterjen konvensional dalam bentuk deterjen alami yang ramah lingkungan, dan secara bersamaan mengurangi pencemaran lingkungan disebabkan oleh kandungan surfaktan yang terdapat pada deterjen konvensional yang bersifat sintetis. Dan yang ketiga dan terakhir bahkan untuk menjadikan penelitian kami sebagai referensi bagi penelitian-penelitian kedepannya yang ingin mengembangkan suatu bentuk deterjen yang lebih efektif. Karena tentunya penelitian kami juga masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang dapat diimprove, dikembangkan lagi oleh peneliti-peneliti di masa depan. Untuk kajian pustaka kami memiliki dua. Yang pertama adalah surfaktan. Apa itu surfaktan dan mengapa surfaktan memegang peran yang sebegitu pentingnya pada suatu deterjen? Surfaktan itu berfungsi untuk menghilangkan noda, minyak, kotoran dan bakteri pada permukaan pakaian dengan cara menurunkan tegangan permukaan air sehingga permukaan itu lebih basah, sehingga molekul itu menjadi lebih licin dan lebih dapat dilepaskan dari permukaan tersebut secara lebih mudah. Jadi tanpa ada surfaktan tentu membersihkan pakaian sendiri itu merupakan kegiatan yang lebih sulit dan kurang efektif tanpa ada surfaktan. Surfaktan itu mencakup sekitar 20 hingga 30% pada komponen keseluruhan deterjen, dan deterjen sendiri itu termasuk jenis surfaktan anionik. Jadi surfaktan itu memiliki 4 jenis: kationik, anionik, amfoterik, dan amionik, yang semuanya itu dibedakan berdasarkan jenis muatannya. Jadi muatan negatif pada surfaktan pada deterjen itu terdapat pada gugus hidrofiliknya jika jenisnya itu anionik. Contohnya itu ada 2 yang kami ambil, yang biasanya sering sekali digunakan pada deterjen konvensional, yaitu alkyl benzoasulfonat atau ABS dan linear alkyl sulfonat atau LAS, yang seperti yang sudah saya sebut tadi menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan yang kedua itu sapinus lerak atau buah lerak. Buah lerak ini merupakan buah yang menyerupai buah walnut dan memiliki aroma khas yang menyengat, yang biasanya tumbuh di kehutanan yang dapat tumbuh dari ukuran 11 hingga 42 meter. Jadi cukup tinggi untuk tumbuhnya sendiri. Dan mengapa buah lerak dapat digunakan dan dipanggil sebagai surfaktan alami? Hal tersebut dikarenakan buah lerak itu memiliki kandungan yang bernama saponin yang menghasilkan pusat. Jadi tanpa adanya saponin, buah lerak itu tidak dapat dipanggil sebagai surfaktan alami. Selain untuk deterjen, buah lerak juga dapat digunakan untuk membuat berbagai macam produk lainnya seperti sabun, sampo, kosmetik, dan lainnya. Dan ini merupakan hipotesis yang kami simpulkan pada awal penelitian, yaitu bahwa konsentrasi ekstrak sapinus lerak yang paling optimal adalah 20%. Untuk bagian selanjutnya, metodologi akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Audrey. Terima kasih Josh atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai metodologi penelitian kami. Mulai saja dengan jenis penelitian, yaitu penelitian kami bersifat yang kuantitatif, yang merupakan teknik pengumpulan dan analisis data yang numerik atau angka yang akan dijabarkan menjadi deskripsi, produksi, dan juga pengendalian fenomena yang lebih spesifik. Pada waktu dan tempat, pengambilan data dan riset kami itu dilakukan di laboratorium kimia I3R atau Indonesia International Institute for Life Sciences, dan jangka penelitian kami ini dari awal Desember 2023 hingga awal Januari 2024. Selanjutnya pada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian kami itu ada 23 alat. Nah, beberapa dari antaranya itu adalah oven, Erlenmeyer, tabung reaksi, bejana maserasi, dan juga 3 jenis maserasi ayatan yang beda, lalu juga dengan tentunya alat pengikat tablet dan seterusnya. Selain itu, pada bahan yang kami gunakan, salah satu tentunya sapinus lerak, dan selainnya itu ada 9 yang lain yang merupakan bahan baku kimia yang berperan penting dalam proses pembuatan deterjen ataupun juga pengujian stabilitas fisik yang akan dilakukan pada tablet yang dihasilkan. Selanjutnya ada 3 variabel penting pada penelitian kami. Ada bebas, terikat, dan kontrol. Pada bebas itu merupakan ekstrak sapinus dengan 3 konsentrasi yang berbeda. Ada 10%, 20%, dan 30%. Pada terikat ini merupakan stabilitas fisik pada sapinus. Jadinya pada sapinus ekstraknya itu kami melakukan 5 ujian yang berbeda pada stabilitas fisiknya,
Ada uji kekerasan, uji kerapuhan, uji waktu larut, uji organoleptis, dan juga uji keseragaman bobot. Selanjutnya, pada variabel kontrol, yang merupakan bahan baku kimia yang berperan penting dalam pembuatan deterjen, yaitu natrium bikarbonat, laktosa, asam sitrat, magnesium stearat, dan juga PVP atau polyphenol pyrrolidol. Selanjutnya, pada prosedur penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap yang berbeda. Yang pertama itu tahap masterasi, yang kedua uji kandungan atau uji komposisi, yang ketiga granulasi basah, dan yang keempat uji stabilitas fisik. Pada tahap masterasi ini merupakan proses persiapan dalam pembuatan tablet kami. Nah, ini diawali dengan pembersihan sapindus, lalu kemudian buahnya itu diambil dan akan di blender hingga halus. Setelah itu, serbuk sapindus ini akan diolah menjadi granul menggunakan ayakan mesh nomor 65 sehingga akan menghilangkan gumpalan. Setelah itu, sebanyak 100 gram sapindus ini akan dicampur dengan 400 ml etanol dengan konsentrasi 96% selama 24 jam. Nah, ini akan menghasilkan filtrat yang kami akan gunakan untuk bagian granulasi basah. Proses masterasi pada ampas ini diulangi selama 2 hari, di mana sisa pelarut dan filtrat ini akan digunakan dan dievaporasi dalam alat yang disebut sebagai water bath. Nah, teknik masterasi ini diakhiri ketika ekstrak sapindus itu dikeluarkan dari labu evaporasi atau dalam kasus kami alat water bath dan akan ditempatkan pada cawan Petri lalu disimpan dalam desikator. Selanjutnya pada uji sifat dan kandungan. Ada 2 metode yang kami jalani. Yang pertama, uji kandungan saponin. Yang kedua, uji bebas etanol. Yang pertama, ini dilakukan dengan mencampurkan 0,5 gram serbuk sapindus dengan 10 ml air panas dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, campuran ini akan didinginkan lalu dikocok sekuat-kuatnya hingga berbuih. Nah, langkah terakhir pada uji kandungan saponin ini adalah dengan menambahkan 1 tetes HCl dengan konsentrasi 2M atau normalitas. Sedangkan pada uji bebas etanol, nah ini memiliki tujuan yang berbeda, yaitu untuk memastikan bahwa ekstrak yang kami gunakan itu sudah bebas dari kandungan etanol. Mengapa? Karena seperti yang kami ketahui, pada tahap masterasi itu kami melakukan ekstrak sapindus di dalam etanol. Bagaimana ini dilakukan? Dengan mencampurkan 2 tetes asam asetat dan juga asam sulfat dan juga ekstrak sapindus di dalam tabung reaksi. Lalu ini akan dipanaskan selama 15 menit pada temperatur 120 derajat Celcius. Selanjutnya pada granulasi basah. Nah, ini merupakan proses pembuatan dari tablet deterjennya. Bagaimana melakukannya? Kita mengawali dengan proses pengeringan ekstrak kental dari sapindus dengan menggunakan laktosa. Nah, tahap pengeringan ini memiliki perbandingan yang cukup spesifik, yaitu perbandingan ekstrak itu 1 dengan perbandingan laktosa 4,5. Nah, setelah dikeringkan, campuran ini itu akan dipanaskan, akan diayak menggunakan ayakan mesh nomor 18 untuk menjadikan granul. Lalu granul ini itu akan Lalu granul ini dilanjutkan dengan setelah diayak, lalu ekstrak sapindus ini akan dipanaskan, dikeringkan di dalam oven selama sekitar 10 menit pada temperatur 70 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam bagian yang penting pada granulasi basah, yaitu di mana kita membuat cairan pengikat PVP atau polyphenol pyrrolidol, dan lalu kami akan melanjutkan dengan pembuatan campuran kedua, yaitu dengan memasukkan ekstrak kering sapindus ke dalam tabung reaksi dan menambahkan natrium bikarbonat dan juga laktosa. Setelah itu, campuran pertama atau cairan pengikat PVP akan diteteskan sedikit demi sedikit pada campuran pertama sehingga massa itu bisa digranulasi dan akan juga diayak menggunakan ayakan mesh nomor 16.
Setelah itu ekstrak tersebut itu akan dikeringkan di dalam oven lagi selama sekitar 10 menit pada temperatur 50 derajat Celcius. Setelah itu hasilnya akan diayak kembali untuk memastikan tidak ada gumpalan dengan menggunakan ayakan mesh nomor 18. Nah, pembuatan tablet deterjen kami itu diakhiri dengan menghaluskan asam sitrat dan juga magnesium stearat dan akan dicampurkan ke dalam granul yang sudah memiliki komposisi homogen. Setelah itu kami tiba pada tahap uji stabilitas fisik, di mana itu akan dijelaskan lebih lanjut dengan teman saya di web. Silakan dulu. Baik, terima kasih Sam atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari data yang sudah kami peroleh dari proses-proses tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, untuk hasil kami dibagi menjadi 4 bagian, yaitu adalah uji identifikasi saponin, uji bebas etanol, uji sifat fisik granul, dan uji stabilitas fisik tablet. Nah, untuk 2 uji yang pertama ini, uji identifikasi saponin dan uji bebas etanol, ini dilakukan kepada ekstrak yang masih berbentuk seperti ini dan bukan tablet. Jadi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kandungan saponin itu di ekstraknya ada dan etanol sudah tidak ada yang tadi sebelum dipakai di maserasi. Dan hasilnya untuk yang identifikasi saponin itu sudah ketika diteteskan HCl sudah masih ada buihnya, dan untuk uji bebas etanol itu tidak tercium bau ester. Untuk uji sifat fisik ini dilakukan terhadap granul atau bentuk sebelum menjadi tablet, yaitu masih bubuk sebelum dicetak. Nah, yang pertama ini adalah uji waktu alir, di mana granul itu dimasukkan ke dalam corong, terus dihitung waktunya berapa lama dia akan mengalir sampai yang di corong itu habis. Semakin cepat waktunya, granulnya itu semakin bagus. Kalau granul itu bisa dikatakan baik jika waktu alirnya itu kurang dari 10 detik. Dan bisa dilihat di sini, setiap konsentrasi ekstraktornya itu memenuhi kriteria tersebut, sehingga bisa memenuhi uji ini. Nah, yang uji kedua untuk granul itu ada uji sudut diam. Itu lanjutan dari uji waktu alir. Ketika sudah selesai mengalir granulnya, itu akan membentuk seperti kerucut di bawah. Nah, sudut dari kerucut itu akan dihitung. Semakin kecil sudut yang terbentuk, itu semakin bagus granul yang dihasilkan. Syarat sebagai granul itu bagus itu adalah kurang dari 30 derajat. Sedangkan untuk hasil dari granul yang kita buat itu semuanya lebih dari 30 derajat, sehingga semuanya gagal dalam tes ini. Ada poin yang bagus yang bisa dilihat, itu adalah semakin tinggi konsentrasi ekstraktornya, sudutnya semakin kecil, sehingga bisa ditentukan bahwa ini granulnya itu semakin bagus ketika ekstrak leraknya itu lebih kecil. Nah, kita akan masuk ke uji stabilitas fisik, di mana ini dilakukan terhadap tablet yang sudah jadi tadi. Pertama ada uji organoleptis. Ini sekedar untuk melihat bau, warna, dan tekstur dari tablet yang kita buat. Untuk poin penting yang bisa diambil dari uji ini hanya satu, yaitu adalah warna. Warna dari tablet yang kami buat ini semuanya warna pinknya itu semakin terang ketika konsentrasi ekstraktornya lebih sedikit karena ada penambahan laktosa yang lebih banyak untuk memenuhi tabletnya. Lalu untuk uji yang kedua adalah uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot ini dilakukan untuk melihat apakah semua tablet yang dibentuk itu bobotnya kurang lebih sama atau tidak, karena bisa terjadi kesalahan dalam proses pencetakan tablet. Dapat dilihat di grafik ini bahwa untuk tablet dengan konsentrasi 10% dan 30% itu grafiknya kayak naik turun gitu, jadi tidak lurus. Nah, itu artinya dia gagal dalam memenuhi keseragaman bobot ini. Sedangkan untuk yang 20% itu yang warna oranye ini, itu dia grafik bobotnya itu kurang lebih lurus, jadi dia seragam. Nah, jadi yang lulus dari uji ini hanyalah yang 20% saja. Uji yang ketiga itu adalah uji kekerasan, di mana kami menggunakan alat bernama hardness tester. Itu satu tabletnya atau sampel tabletnya itu dimasukkan ke dalam alatnya, terus akan diberikan tekanan sampai hancur. Nah, tablet yang bagus itu dia mampu menahan 4-6 kg force atau 40-60 Newton. Nah, untuk tablet yang kita buat yang memenuhi kriteria tersebut hanyalah yang 10% dan 20%. Sedangkan yang 30% ini gagal karena terlalu kuat. Lalu uji yang kelima itu adalah uji kerapuhan, di mana kami menggunakan alat bernama flyability tester, di mana sampel dari tablet itu dimasukkan ke dalam sebuah silinder yang nanti akan diputar selama kurang lebih 2 menit yang akan mengikis bobot tabletnya. Nah, tablet dapat dikatakan bagus ketika kurang dari 1% bobot tabletnya itu terkikis. Sedangkan untuk tablet yang kita buat ini sangat rapuh karena semuanya itu melebihi 1% dari bobotnya. Jadi tidak ada yang berhasil dalam uji yang ini.
Lalu uji yang terakhir itu adalah uji waktu larut, seperti namanya, itu menghitung berapa lama tablet tersebut dapat larut dalam air untuk yang nanti akan digunakan. Nah, untuk uji yang ini, yang lulus itu hanyalah tablet dengan konsentrasi ekstrak lerak 10%, sedangkan yang lainnya gagal karena sudah melebihi yang ini. Baik, apa yang bisa kami ambil dari semua data tersebut? Jadi yang pertama, itu tentu saja lerak itu bisa digunakan sebagai surfaktan alami karena tadi dia udah terdapat kandungannya. Terus yang kedua, konsentrasi ekstrak lerak terbaik untuk digunakan itu berada pada yang 20%. Karena pertama, itu dia memenuhi paling banyak dari semua uji yang dilakukan. Yang kedua, itu meskipun ada 10% itu juga memenuhi 2 uji dari 4. Itu kandungan saponinnya lebih dikit sehingga yang 20% itu lebih baik. Berikut juga ada saran yang bisa kami berikan kepada peneliti yang ingin melanjutkan penelitian yang sudah kami buat. Itu yang pertama adalah melakukan pengeringan lerak yang lebih lama karena lerak ini memiliki sifat yang lengket. Nah, sepertinya pengeringan yang kita lakukan itu masih kurang lama sehingga sifat lengket tersebut masih ada sampai pembentukan tablet. Nah, itu akan menghambat pembentukan tablet. Yang kedua adalah pengecekan alat cetak. Seperti yang tadi sudah dilihat bahwa keseragaman bobot itu tadi yang berhasil hanyalah yang 20%. Ini bisa terjadi mungkin karena ada kesalahan alat ketika mencetak sehingga karena saat mencetak tabletnya itu sering terjadi kemacetan sehingga bisa saja granul yang dimasukkan ke setiap tablet itu berbeda-beda sehingga keseragaman bobotnya menjadi beda-beda juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok LP 67. Sungguh presentasi yang sangat informatif. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan kepada agenda selanjutnya, yakni sesi tanya jawab oleh penguji materi oleh Bapak. Ya, langsung oleh Bapak Hendrikus Subardiono. Waktu diberikan selama 12 menit, Bapak. Silakan. 12 menit ya? Iya, 12 menit. Soalnya takut. Iya, oke. Saya punya satu pertanyaan. Tapi sebelumnya saya akan mengapresiasi dulu selama kalian sudah menyelesaikan RT dengan baik, dengan usaha kalian selama 6 bulan akhirnya hari ini bisa tampil dengan baik. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Pertanyaan saya pertama, maaf, nomor 1 ya, kalimat 1A. 1A itu refleksi saja. Apa yang Anda dapatkan dari penelitian ini, dari masing-masing Anda ini mendapatkan apa sih, kerja kelompoknya seperti apa, terus dampaknya itu kamu akan memberikan dampak apa kepada masyarakat tentang ini, memberi inovasi apa kepada masyarakat? Oke, silakan. Saya saja data yang bisa dapat diambil dari seluruh kegiatan ini sangatlah banyak, mulai dari awal saat pencarian ide untuk membuat ini dan proses pembuatannya sampai saat ini. Tapi menurut saya yang paling banyak nilai yang dapat saya ambil itu saat ketika proses pembuatannya, karena menurut saya kelompok kami ini bisa terhitung terlambat dalam melakukan pengambilan data. Ketika kelompok lain sudah mengambil data, kita masih dalam proses pembuatan dan belum mulai pengambilan datanya. Nah, itu bisa menjadi refleksi saya untuk lebih bisa membagi waktu dan koordinasi dengan teman-teman semua, karena kadang-kadang juga sering terjadi tabrakan jadwal sehingga tidak bisa melakukan kerja bareng dan sebagainya. Lalu yang kedua itu tentu saja adalah kerja keras, karena hal ini tidak akan bisa tercapai kalau saya bisa tiba-tiba menyerah di tengah-tengah. Kalau untuk inovasi yang bisa kami berikan ke masyarakat, ya ini adalah salah satu cara kami untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan yang ada di masyarakat sekarang, yaitu adalah membuat deterjen alami yang bisa digunakan oleh banyak orang. Untuk saya, refleksi yang saya dapatkan atau mungkin beberapa hal yang paling mengesankan adalah ketika pengambilan data, mungkin saya bisa ngomong juga untuk Josh dan juga untuk Diva, itu merupakan pengalaman yang sangat baru untuk kami, apalagi di laboratorium yang lebih kompleks dengan alat yang
sangat berbeda. Mungkin itu menjadi pengalaman yang menarik, pengalaman untuk kami bisa menjadi sebuah pelajaran buat kami untuk tetap menjadi semangat dalam mencari hal-hal baru yang untuk dipelajari. Dan selain itu mungkin inovasi yang menurut saya bisa tujuan inovasi kami adalah untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan seperti kata Divya, di mana tujuan penelitian kami adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan menggantikan surfaktan yang cukup berbahaya dengan surfaktan yang alami. Yang saya dapatkan itu bahwa koordinasi itu sangat penting, karena saya di kelas 12 ini, apalagi semester 1 itu kita semua masih kejar-kejaran nilai, mau daftar universitas, dan banyak sekali acara dan kegiatan yang membuat kami itu jadi menunda-menunda terus gitu ini RP. Jadi menurut saya tuh pelajaran yang dapat didapatkan tuh tentunya time management dan koordinasi. Namun saya juga ingin menyatakan bahwa saya tuh cukup bangga dengan diri saya dan juga teman-teman saya, karena walaupun kami memiliki perbedaan pemikiran dan juga ada beberapa kesulitan, namun kita pada akhirnya tetap persevere dan tetap menyelesaikan penelitian ini sampai selesai, sampai tuntas gitu. Jadi kita tidak menyerah di tengah jalan saja, walaupun prosesnya itu bisa dibilang sangat lama. Kami sampai bisa menghabiskan dari pagi hingga sore izin sekolah di lab gitu. Dan inovasi yang dapat kami berikan adalah tentunya di dunia ini itu kita semua masih banyak yang memprioritaskan convenience atau kenyamanan di atas keramahan lingkungan. Jadi kita lebih memvalue praktisan di atas environment kita yang harusnya kita jaga untuk long term. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu bentuk dari usaha kami untuk menyediakan solusi yang semoga saja dapat dikembangkan dan digunakan pada masyarakat ke depannya, karena ini tentu saja memiliki potensi yang sangat besar. Karena deterjen sendiri itu kan merupakan produk yang semua orang pasti punya gitu, semua orang pasti pakai. Jadi jika kita bisa membuat suatu deterjen yang efektif dan juga ramah lingkungan, tentu saja jumlah pencemaran lingkungan itu akan dapat turun secara signifikan. Baik, terima kasih. Jadi antara kalian tidak ada yang ngapain nama ya? Numpang nama doang aja kerja semua? Ya, semuanya. Oke, berarti kerja sama. 1B kita hanya konfirmasi saja. Tadi akan mengurangi pencemaran lingkungan. Lingkungan apa ya? Air, udara, atau air. Air. Oke, saya konfirmasi di abstrak. Biasa saja. Pilihan menggunakan tablet sebagai bentuk deterjen bertujuan untuk mengurangi dampak sampah plastik dari kemasan konvensional. Benar, ini plastik dari pengumpulan air. Oh, ini Pak. Jadi sebenarnya kami itu menggunakan kami menggantikan surfaktan itu kan tujuannya untuk mengurangi pencemaran lingkungan pada perairan. Namun pilihan untuk membuat suatu deterjen dalam bentuk tablet itu sebagai usaha kami juga untuk mengurangi pencemaran lingkungan sampah plastik. Karena apa hubungannya plastik sama sabun? Oh, karena deterjen konvensional yang bentuk serbuk atau cair itu kita bisa kan menggunakan seperti jerigen gitu ya Pak, yang plastik kemasannya itu. Iya, kemasannya itu kan cukup menghasilkan jumlah plastik yang banyak yang dapat mencemari lingkungan itu. Bisa kan orang buang aja gitu. Jadi ya dasar tangkap maksudnya bahwa deterjen yang konvensional itu banyak menggunakan plastik sehingga kamu sekarang ganti menjadi plastiknya satu aja tabletnya tapi mengurangi. Oke. 1C. Jadi kalau letak itu memang dari awal, dari zaman dulu sudah digunakan. Orang zaman dulu pun sudah mengetahui kalau letak bisa digunakan sebagai deterjen alami. Paling banyak digunakan untuk batik, kalau itu mungkin tahu batik itu cucinya menggunakan letak. Dan itu biasanya dalam bentuk cair, kemudian harganya mahal gitu kan ya. Nah, disitu kandungan terbanyak adalah saponin. Nah, saponin itu sebetulnya tidak hanya terdapat pada si lalap itu juga. Itu saponin itu kok
bisa menjadi emulgator antara air dan minyak. Emulgator itu artinya kan mengemulsi antara lemak atau minyak dalam kotoran pakaian atau apa itu kan biasanya lemak dengan air. Itu prosesnya bagaimana ya? Siapa yang akan mengikat air, siapa yang akan mengikat lemak di dalam struktur saponin itu? Ya, jadi proses membersihkannya seperti apa? Ya. Untuk menjawab yang pertama, jadinya kami memilih buah lerak karena buah ini memang sudah memiliki fungsi, yaitu memiliki surfaktan alami. Tetapi kami ketahui bahwa buah lerak ini memiliki demand yang cukup rendah dan memiliki supply yang tinggi. Berbanding terbalik dengan contoh seperti tadi teh atau mungkin buah alpukat dan aloe vera yang memiliki surfaktan alami juga, tetapi pada buah lerak ini memiliki demand yang cukup rendah sehingga kami bisa memanfaatkan hal tersebut untuk membuat deterjen. Iya, karena ini masih agak konvensional karena itu sudah ada dari dulu. Ada inovasi yang lain gitu maksud saya. Kenapa memilih tetap produk itu? Karena apakah karena kandungannya paling banyak saponinnya di lerak atau bagaimana? Ini sudah lama orang menggunakan bahwa dia menjadi surfaktan alami. Jadinya dari referensi penelitian yang kami gunakan itu sudah dibilang bahwa buah lerak itu memang memiliki kandungan saponin yang paling efektif atau efisien, bukan paling banyak tapi paling efektif untuk menggunakannya untuk pembuatan deterjen. Baik. Untuk yang emulgator Sebenarnya kalau mengenai sapon itu sebenarnya surfaktannya. Jadi surfaktan itu tuh membersihkan noda atau kotoran di pakaian itu dengan, ini saya harus jelasin strukturnya. Jadi nggak satu struktur tapi kamu buat tuliskan pakai spidol itu bagaimana mekanisme di sana, di situ juga boleh. Jadi bagaimana mekanisme membersihkan lemak oleh saponin itu sendiri. Jadi surfaktan itu apa yang mengangkat lemak, terus apa yang mengikat air. Jadi surfaktan itu bentuknya itu seperti kecebong gini. Dia tuh ini namanya kepalanya dan ini ekornya. Yes. Ini tuh gugus hidrofiliknya atau jadi ini yang menyebabkan surfaktan itu dapat larut dalam air. Apa itu bisa dalam saponin gugus apa? Gugus hidrofilik. Yang apa jenisnya? Jenisnya non polar. Apa? Non polar. Hidrofil orang. Ayo. Dalam saponin kan strukturnya ada steroidnya. Oh ya, sebentar. Oke, jadi ada steroid dan juga ada namanya struktur rantai diterpenoid yang sebenarnya jujur saja saya kurang. Nah, siapa yang hidrofil, siapa yang hidrofobik? Jadi yang berfungsi untuk taruh air itu kan ini Bapak? Ya, yang kepalanya ini siapa? Ekornya siapa? Benar tadi kepalanya hidrofil, benar nggak? Itu siapa sebetulnya? dari penelitian yang kami referensikan itu berdasarkan referensi itu kurang dijelaskan secara detail sampai apa yang apa, jadi saya kurang bisa ngobrol. Jadi mengapa saponin itu bisa membersihkan? Dia ada gugus, kamu benar ada kepala, ada ekor, kepalanya hidrofilik, nanti akan meningkatkan air, hidrofobiknya ekornya karena dia polar, dan maka ya dengan minyak itu adalah yang steroid yang tadi yang larut dalam lemak, kemudian ada kan itu serta ada gulanya, nah gulanya itu yang hidrofil. Jadi mengikat akhirnya yang satu berikatan dengan air, satu lagi berikatan dengan minyak. Oke, sudah bagus. Namanya udah bagus itu. Nah, 1B. Udah 12 menit ya? Iya, pertanyaan panjang nggak? Satu produk itu kan harus produk yang baru, inovasi itu bisa dilihat dari efektifnya seperti apa, kemudian aman atau tidak, menarik atau tidak, dan
harganya mahal atau tidak. Ya, tentu yang baik biasanya adalah efektif, aman, menarik, tapi harganya bisa aja mahal. Nah, kalau produk ini bagaimana jika dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada dari deterjen yang sudah ada? Itu menurut kamu sesuatu yang istimewa yang mana? Penelitian kami ini saja harga itu tidak menjadi ranah dari penelitian kami, tapi yang menjadi fokus utama kalau misalnya dari produk-produk nature based yang kita lihat di masyarakat luas itu biasanya kan produk yang dari bahan alami itu biasanya lebih mahal ya. Tentu saja kalau yang ini kalau diperkirakan tentu saja tablet yang dibuat dari lerap ini akan harganya bisa lebih mahal dari deterjen yang biasanya. Namun itu kan dengan perkembangan teknologi saat ini, mungkin dengan perkembangan teknologi ke depannya harga tersebut bisa menjadi lebih turun dan penggunaan lerap sebagai deterjen itu bisa menjadi lebih konvensional dan menjadi lebih murah dan bisa bersaing dengan yang lainnya. Jadi ada harga, ada kualitas itu ya sebetulnya. Kalau itu produksi, ini kualitasnya bagus, harganya pasti mahal. Tapi kalau diproduksi lebih secara massal mungkin akan lebih murah, gitu kan ya? Oke, baik, masih ada waktu. Ini Pak, harus buat menguji bahasa. Untuk menguji bahasa diberikan waktu untuk bertanya 8 menit Pak. Ya, baik. Terima kasih waktunya. Pertanyaan kan atas pertanyaan. Baik, saya kira saya juga perlu mengapresiasi apa yang telah dipresentasikan pada hari ini. Ya, presentasinya sangat luar biasa, sangat mudah untuk dipahami, dan juga apa yang kalian tuliskan di dalam jurnal itu sesuai dengan format dan struktur yang memang sudah diberikan. Namun ada beberapa catatan dan juga pertanyaan. Pertanyaan untuk orang yang tidak tahu kimia. Tadi kan ahli kimia, sekarang yang tidak tahu kimia. Baik, pertama, saya akan ke bagian pendahuluan terlebih dahulu, khususnya bagian landasan teori, karena ini sangat penting. Karena ada beberapa istilah atau term yang tidak ada definisinya di sana. Misalnya saya boleh tanya, stabilitas fisik itu apa ya? Nah, ini kan pertanyaan orang yang nggak tahu kimia. Stabilitas fisik itu apa? Ya, seperti namanya sendiri, stabilitas fisik itu adalah ya sifat fisik dari tablet tersebut yang bisa diukur dengan beberapa parameter yang sudah tadi disebutkan seperti uji kerapuhan, uji kekerasan, organoleptis, dan waktu larut. Itu semua adalah sifat fisik dari tabletnya. Akan sangat baik apabila itu juga dituliskan di dalam jurnal, sehingga orang yang awam pun bisa memahami dengan lebih jelas. Ada beberapa istilah yang nanti silakan dicari definisinya terkait dengan misalnya ekstrak, ekstrak itu apa? Kemudian effervescent itu apa? Gitu ya. Kalian yang menyebutkan effervescent itu juga harus dijelaskan arti dari effervescent itu apa. Kemudian misalnya kalau ada pun jenis-jenisnya dan apapun itu harus diberikan dalam landasan teori. Karena landasan teori itu harus didasarkan pada teori ataupun temuan-temuan jurnal-jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kalian tidak diperkenankan untuk membuat opini atau pendapat atau kesimpulan sendiri, karena ini adalah landasan teori. Dan nanti silakan dilengkapi sumber-sumber yang kalian tuliskan di sini. Jadi belum ada sumbernya dari mana begitu terkait dengan teori-teori. Itu yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan metodologi. Ini kalian juga belum menentukan. Pendekatannya itu menggunakan apa ya? Pendekatan. Di abstrak belum ada, di metodologi juga belum disebutkan. Kalian langsung menjelaskan terkait pelaksanaan eksperimen itu. Jadi kalian juga perlu menjelaskan metodenya apa, metode yang kalian gunakan apa. Ini metode penelitian yang kami gunakan itu pendekatan kuantitatif yang merupakan
teknik pengumpulan dan analisis data numerik. Ya, silakan nanti dituliskan. Jadi semua apa yang kalian sampaikan itu nanti dilengkapi. Jadi orang yang memang awam ataupun tidak tahu kimia ataupun orang yang memang ahli kimia bisa dapat secara untuk mengikuti penelitian yang kalian lakukan. Ataupun orang yang ingin melanjutkan penelitian kalian dengan KUA. Itu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dirapikan lagi, nanti saya akan berikan catatan. Dan terkait dengan logika gagasan. Sebetulnya saya kan tidak paham kimia. Pada awalnya saya berharap, harapan saya atau imajinasi saya ketika membaca pendahuluan kalian akan memiliki sabun alami ini dibuat untuk mengurangi pencemaran lingkungan, berhubungan dengan lingkungan. Tetapi ketika saya baca lebih lanjut, kok yang diuji malah stabilitas isinya. Jadi agak sedikit kurang sesuai gitu ya, kurang sesuai dengan apa yang menjadi latar belakangnya. Jadi kalau kalian mungkin meneliti terkait dengan efektivitas, apakah dia itu memang bisa bersih gitu ya, tidak mencemari lingkungan ataupun tidak membuat hewan-hewan di perairan itu mati gitu ya. Itu akan menjadi linear gitu ya. Tetapi ketika dengan stabilitas isu itu kemudian kurang ada kesinambungan gitu ya antara latar belakang dan juga apa yang ada. Itu saja nanti disesuaikan ya. Kemudian tadi stabilitas fisik tadi sudah disebutkan indikator-indikatornya ya. Itu juga nanti perlu disebutkan ya. Jadi terkait penambahan yang Bapak sebut itu seperti pengertian stabilitas fisik dan sebagainya itu sebenarnya kita sempat sudah tulis, namun karena adanya batasan 10 halaman per jurnal, jadi kita memutuskan untuk bingung untuk di ya. Jadi oke. Baik, ini saran saja. Lain kali jika memang kalian ingin mengurangi, jangan mengurangi teori, tetapi mengurangi pendahuluan, mengurangi latar belakang. Latar belakang cukup satu paragraf, cukup. Tapi untuk teori itu harus tetap ada di sana, karena itu ada di dalam jurnal itu. Ya, orang pasti akan mengalahnya di sana. Nah, selain itu juga kalian banyak menggunakan poin-poin. Itu yang membuat jumlah halaman kalian banyak. Hindari menggunakan poin ketika kalian membuat jurnal. Jadi formatnya adalah dalam bentuk paragraf. Nah, jadi poin-poin misalnya uji organ ya itu tidak perlu diberi judul. Langsung saja mulai dengan paragraf awal untuk memulai menjelaskan terkait dengan tabel atau diagram yang kita lihat. Jadi uji tersebut langsung digabung. Iya betul. Ya, tidak perlu ada judul-judul. Karena memang jurnal itu harus to the point. Tidak perlu banyak kecapnya, hanya bumbunya langsung saja. Apa yang ingin kalian teliti, tujuannya apa, metodenya seperti ini, hasilnya seperti ini. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi sudah menampilkan sesuatu yang luar biasa pada hari ini. Ya, saya kira sudah lega ya. Lega. Bagi teman-teman yang lain belum. Baik, terima kasih. Lalu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Thomas dan Pak Hen. Berikutnya agenda kami dilanjutkan dengan tanya jawab audiens selama 10 menit. Silakan. Baik, nama saya Thomas Soto dan saya kan menanyakan metodologi khususnya pada uji organoleptis. Apakah dari berbagai? Jika tidak, maka menurut yang saya ketahui organoleptis yaitu organ yang berarti organ atau indera dan leptis berarti pengambilan, sehingga artinya pengambilan berdasarkan indera. Itu merupakan pengujian pengumpulan data yang bukan numerik.
seperti warna, bau, rasa. Yang menjadi kontradiksi adalah penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kenapa tidak merupakan mixed method dengan adanya organoleptis ini. Lalu yang kedua, sebenarnya apa tepatnya teknik pengumpulan data yang dilakukan, apakah itu observasi, inventarisasi, skala rating, ukuran atau yang lainnya, dan juga apa tepatnya teknik analisis data, apakah itu deskriptif, inferensial, parametris, dan lainnya. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaannya tadi, untuk teknik analisis data itu merupakan teknik kuantitatif komparatif, di mana itu kan kita memiliki 3 perbedaan konsentrasi, ada yang 10%, 20%, 30%. Nah, kami memilih uji organoleptis karena itu merupakan salah satu parameter yang untuk digunakan untuk membandingkan data yang kami miliki. Dan untuk bagian teknik pengumpulan data itu kami menggunakan observasi dan juga studi literatur dari referensi. Bagaimana? Apakah cukup Saya sedikit ya. Dalam model kuantitatif itu tidak akan pernah lepas dari jalan deskripsinya. Jadi faktor pendukung dari untuk mendukung kuantitatif yang ada. Jadi tidak harus ini campuran, semua pasti campuran. Akan pernah penelitian sendiri itu kuantitatif top hitungan angka-angka doang nggak akan. Analisa pun harus dengan deskriptif, ya kan? Jadi saya rasa nggak masalah seperti itu, Mas. Bagaimana? Boleh tolong sebutin nama dan nomor absen? Nama nomor absen kelas? Thomas Hartoko, absen 30, kelas IPA 5, 12 IPA 5. Baik, ada lagi yang mau tanya? Dari orang tua? Perkenalkan, pertama nama saya Thomas Arkananta Basiri dari kelas 28 kelas 30. Saya pertama yang mengapresiasi presentasinya luar biasa. Namun saya juga ingin bertanya mengenai bahan yang digunakan, yaitu buah perak kan. Itu untuk mengaksesnya, untuk percobaan ini itu diaksesnya mudah atau tidak ya? Dan di Indonesia apakah sering ditemukan atau tidak? Sekian.
Baik, untuk menjawab pertanyaan Anda, Bolorak sendiri itu cukup mudah untuk diakses. Kita sendiri beli melalui toko online, Tokopedia. Jadi ya dari pernyataan itu sendiri bisa dilihat bahwa aksesibilitasnya cukup mudah. Dan Bolorak sendiri seperti yang Pak Hen tadi sudah sebut, seringkali digunakan untuk mencuci batik dari zaman dulu. Jadi pastinya Bolorak sendiri itu tidak terbatas di Indonesia. Banyak. Iya, Pak. Cukup dekat ya. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak mungkin tidak lanjut. Nama saya adalah Sinatama Effendi, kelas 18, absen 25. Saya hanya ingin mengetahui lebih lanjut lagi. Tadi soal uji stabilitas yang dilakukan apa aja ya? Jadi uji tablet yang dilakukan apa saja ya? Tadi seperti yang sudah dipresentasikan, itu uji stabilitas tablet itu ada uji organoleptis, uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji kerapuhan, sama uji waktu larut. Waktu jawab. Ya, terima kasih. Kalau uji stabilitas fisik tablet juga dilakukan ya? Itu tadi uji stabilitas fisik tablet. Kalau misalnya pada stabilitas kimia, stabilitas fisika, stabilitas mikrobiologi, stabilitas farmakologi, sama toksiologi. Untuk hal tersebut itu adalah uji-uji yang di luar ranah penelitian kami karena kami menjurus ke uji stabilitas fisiknya saja. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, baiklah. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih kepada audiens sekalian karena telah hadir pada acara kali ini. Tiba kita pada penghujung acara dan sebagai penutup juga, saya mempersilahkan orang tua untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi yang barusan diberikan oleh kelompok 67. Silakan, silakan Ibu. Saya orang tua dari Samuel Adrit. Saya pribadi cukup bangga ya Pak, dan terima kasih maksudnya atas bimbingan yang diberikan sehingga anak-anak ini mendapatkan kesempatan untuk bisa explore, membuat suatu proyek yang dapat memberi solusi gitu ya untuk terhadap masalah yang ada di masyarakat. Terus dan juga maksudnya cukup amazed juga gitu ya, maksudnya mereka akhirnya juga bisa melakukan percobaan itu gitu. Dan meskipun memang masih ada, mereka tadi bilang masih ada yang belum sempurna, tapi setidak-tidaknya mereka sudah berani mencoba gitu ya untuk membuat suatu proyek baru. Terima kasih. Atau dari sekolah lain? Pertama-tama saya ingin mengapresiasi kerja keras mereka karena sebagai siswa SMA Santa Ursula sendiri juga yang belum lama menjalani research paper dan integrated learning, saya juga tahu bahwa seluruh proses ini juga tidak mudah, terutama jika saat kita juga harus mencari produk yang mungkin belum banyak dipakai orang, atau kita harus menginvent suatu produk yang baru. Maka dari itu mungkin sebagai bentuk apresiasi dan juga agar produk ini bisa lebih digunakan lebih lanjut, mungkin alangkah baiknya jika orang lain lebih mengenal produk ini lebih lanjut lagi. Terima kasih. Baik, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara kita siang ini. Saya Iza Ramadan dan William Benito Purnama, kami pamit undur diri. Mari kita sekali lagi beri apresiasi untuk